Baik, selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christian Dwi Putra dengan PM 2478247. Pada video kali ini saya akan membuat video mengenai otomatasi konfigurasi jaringan menggunakan Napalm ya. Serta Python juga. Eh, saya juga akan mendemonstrasikan langsung di lab ini ya. Secara singkat, Napalm itu adalah sebuah library ya yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan ke perangkat jaringan seperti ya router, terus switch, kemudian mengambil konfigurasi, melakukan perubahan, sampai melakukan backup dan rollback secara otomatis. Jadi dibandingkan mengkonfigurasi satu persatu lewat CLI atau CMD, kita bisa mengelola banyak perangkat sekaligus dengan satu script. Mungkin kita masuk aja lab session 10 ya. Kemarin sudah kita lakukan dari pre-step hingga post test. Nah, di sini kita masuk ke deliverables. Tugasnya kita membuat hands-on, lakukan proses dari angka 1 sampai 5. Kemarin sudah, tapi kasus kali ini berbeda. Hmm, kita menambahkan VL 99 dan loopback 99. Jelaskan dan tujuan setiap proses dan outputnya, menjawab dan jelaskan pertanyaan perhitung dan bonus pada bagian setelah ini. Oke. Mungkin langsung aja kita ke langkah pertama. Kita disuruh membuat script ya untuk menyimpan hasil runningnya. Pertama pre CFG. Pre ini artinya sebelum ya. Lalu nanti ada post juga artinya sesudah perubahan. Kita langsung masuk ke topologinya yang sudah dibuat. Kita masuk ke Docker. Kita clear dulu. Masih ada. Oh, clear. Dah. Mungkin agak sedikit ngebug ya di Pinet ini. Tuh, padahal udah saya clear. Langsung kita masuk ke tahap pertama, membuat script. Oke, namanya initial backup ya. Kita ls dulu. Kemarin sudah saya buat namanya initial backup PY ini. Kita lihat aja nano initial backup titik PY. Nah, isinya tuh ya seperti ini ya. Isinya ya apa isinya? Ya, intinya script ini nih untuk menghubungin ya ke semua perangkat dari device YAML yang udah dibuat pada lab sebelumnya, yaitu router 1 sampai switch 1 terus sampai switch 6 ya. Nanti script ini akan membaca yang tadi saya bilang device, lalu untuk setiap perangkatnya, terus nap si napam ini gunanya untuk membuka apa ya koneksi SSH gitu. Nah, setelah tersambung, script memanggil ya fungsi getConfig gitu, terus memanggil eh, bagian dari konfigurasi. Terus hasilnya ditaruh ke dalam folder backup. Contohnya saya contohin ya. Ini kan masih ada folder backup saya. Saya hapus dulu ya folder backupnya rm min r backup. TLS sudah hilang ya. Kita clear aja biar nggak makan tempat. Terus kita clear. Setelah itu TLS lagi. Di sini kita akan menjalankan langkah 1. Kita sudah buat scriptnya. Kita ketikkan initial backup. Initial backup PY. Python initial backup. Backup. Jangan sampai salah ya. Lalu kita jalankan. Nah, nanti outputnya akan menghasilkan seperti ini. Langkah 1, mengambil konfigurasi dari router.
terhubung ke router satu, backup disimpan, mengambil konfigurasi dari switch 2. Kita kalau geser segini, nah ini agak ngebug. Padahal tadi nggak ada tulisan router satu ini. Cuman dari router satu, switch satu, 2, 3, sampai 6. Nah, jika sudah selesai backup, semua file ada di folder backup. Nah, semua file konfigurasi ini ada di folder backup. Kalau nggak percaya kita buka ls, kita masuk ke folder backup. LS lagi. Nah, ini adalah tahap pre atau sebelum sebelum perubahan ya. Namanya tuh pre. Mungkin kita bisa lihat nanti yang akan dirubah tuh switch 456. Jadi mungkin yang kerubah di switch 456, switch satu, router satu, 2, 3 itu mungkin enggak ya. Karena scriptnya sudah diatur dari soal karena khusus 4 sama 5 sama 6 aja yang dapat diubah. Kita coba lihat ya isi dari router satu. Nah, ini adalah isi eh jangan cat, agak ngebug kalau cat nano aja. Nah, aduh salah. Nah, nano kita lihat. Nah, ini isinya si dari router satu. Lalu kita masuk ke switch satu. Nah, ini isi dari switch satu ya. Sebelum kita switch 4 aja langsung. Karena yang akan dilakukan perubahan switch 4, 5, 6. Nah, di sini belum terdapat ini ya, VLAN masih kosong semua. Tuh, masih kosong. Oke, langsung aja kita ke tahap kedua. Kita akan membuat VLAN 50 pada setiap switch. Tapi kita nggak buat VLAN 50, mungkin diganti aja isi scriptnya. Dikarenakan di soal kita akan melakukan uji coba secara langsung ya, menggunakan VLAN 99 dan loopback 99. Mungkin kita ls lagi, kita masuk ke ls. Kita keluar dulu dari folder backup, baru kita ls. Kita akan masuk ke div VLAN CFG sama loopback CFG nih. Yang pertama kita masuk nano VLAN titik CFG. Nah, dalam VLAN ini masih terdapat VLAN 50 ya kan? Karena disuruhnya kita VLAN 99. Mungkin kita buat dulu ya VLAN 99. Lalu kita ini exit, lalu kita enter, lalu kita lihat lagi, oh udah kita clear dulu, jangan lupa dia kalau nggak digituin sudah terganti ya VLAN 99, kita kontrol X, clear lagi, ls. Lalu jangan lupa kita ganti juga di loopback CFG-nya. Nah, no loopback titik CFG. Nah, di sini di latihan langkah 2 ini kita disuruh interface loopback 99. Mungkin kita tambahin angka satu, kita rubah jadi 99 ya. 99. X. Y. Enter. Lalu kita clear. Setelah itu kita akan simpan dalam file VLAN CFG dan loopback CFG. Oke, udah disimpan tadi semua ya. Kita ls lagi. Kalau oke sudah terganti, Ctrl X, clear, ls. Sudah terganti semua. Lalu kita masuk ke langkah 3. Oh ya, nantinya ya di langkah 2 ini dia akan mengaktifkan otomatis pada semua.
Ya, semua semua switch dan router. Semua masing-masing device. Jadi setiap device-nya nanti mendapatkan VLAN 99. Langkah 3, buat script commit config PY menerapkan pada oke, kita akan lihat commit PY. Ini commit kita kan anu ya. Aduh, kok agak nge-lag guys. Lah, nggak mau dipencet. Kenapa nih? No commit underscore config PY. Nah, mungkin isinya di file commit ini ya. Gunanya tuh untuk apa ya? Membaca ya, membaca daftar perangkat dari device YAML ya, hampir sama. Terus menentukan eh, file changset changset file, iya, changset files ini. Oh iya, saya belum menjelasin ya changset file ini apa. Mungkin changset file ini singkatnya tuh file yang isinya cuma apa ya? Perubahan config. Jadi bukan full config. Jadi ya sekedar file biasa aja ya, yang nantinya akan dikirim ke setiap device gitu. Oke, kita lanjut lagi ke angka 3 tadi. Saya akan lanjutkan lagi. Nah, nanti isinya itu di dalam script yang udah dibuat ini, ya kita bisa eh, memuat konfigurasi apa ya, kandidat lah ke perangkat menggunakan fungsi Lord Merge. Nah, nanti Merge ini juga berguna ya untuk eh, membatalkan perubahan gitu. Menonaktifkan perubahan. Misalnya udah berubah, nanti kita bisa hilangkan perubahan itu. Nah, intinya di post ini ya, di commit ini nanti eh, akan terlihat apa ya, file baru ya. Kita langsung aja lakuin ya. Kita mm, 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 mm. ls dulu, Python 3 commit ya. Belum tadi kan commit config TPY. Nah, di sini akan baca ya processing router 1 div dan 99. Namanya Napalm Lab. Nah, di sini kenapa namanya VLAN 99? Karena waktu di langkah 2 kan namanya changset file ya. Itu kita rubah jadi VLAN 99 dari VLAN 50. Maka hasilnya di sini nanti VLAN 99 gitu. Commit sukses, save backup, switch post CFG. Nah, nanti saya akan jelaskan. Oh, ya, belum selesai, sabar. Oke, commit config selesai. Nah, ini terdapat file baru, cuma beda nama sih. Pre dan post. Pre itu sebelum, post itu sudah dilakukan perubahan. Mungkin bisa kita lihat ya, kita ke CD backup. Nah, di LS ini, di dalam folder backup ini sudah terdapat post router satu post sesudah, eh, kok malah ini clear dulu, saya pencet lagi. Nah, tadi kan sebelumnya kan mungkin masih ada pre-pre semua ya kan. Sekarang ini sudah bertambah router satu post. Nah, ini artinya yang sudah dilakukan perubahan ya. Mungkin bisa kita lihat. Hmm, kita lihat di sini. Di router 4. So, VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 99. Coba kita lihat switch satu.
So, VLAN brief. Nah, VLAN 99, VLAN 50. Kita lihat router 5 ya. So, VLAN brief. Sudah ada juga VLAN 9. Aduh, aduh. Kita lihat switch 6. So, VLAN brief. Oke, udah ada juga ya. Mungkin udah ada semua. Kita tinggal lihat isinya dari sini. Nano, SW4, pos titik CFG. Nah, VLAN 99 sudah dibuat juga ya di sini. Kita lihat di switch 1. Nah, VLAN 99 sudah dibuat juga. Mungkin kita ke router ya. R1 ya. Dia tadi apa sih loopback ya? IP domain loopback. Oke, loopback 1 udah ya. Interface loopback 1 sudah. Ah, nggak kelihatan di sini. Oh, so ID interface loop. Eh, so IP interface. Oke, kita lanjut. Kan sudah semua tadi ya. Sudah masuk. Kita commit. Lalu kita masuk ke langkah 4. Simulasi full rollback. Rollback. Buat script rollback config PA untuk mensimulasikan rollback pada semua device. Jangan mengambil commit config. Iya, akhiri dengan discard config rollback. Mungkin di langkah 4 ini, setelah kita berhasil melakukan perubahan, ya kita akan melakukan simulasi ya, berbasis merge juga. Ini kan ada 4A, 4B. Mungkin part A ini kita akan memuat kembali ya file backup lama sebagai konfigurasi baru. Namun di sini eh, kita akan melakukan simulasi. Jadi setelah memuat apa ya dan menjalankan compare config, ya kita akan melihat perbedaannya. Sebenarnya kalau dari saya ya, kita jalanin ini dulu. Oh iya, kita jalanin ini dulu. Habis itu kita akan lihat di merge ini. Merge ini gunanya untuk membatalkan perubahan Noviland 50, ya kan? Nah, karena apa? Kita lihat dulu isi di sininya di ls, kita cd dulu, clear. Nah, kita disuruh membuat script ya, sama file ini, file VLAN CFG ini, rollback VLAN CFG. Kita ls dulu. Nah, si rollback VLAN CFG ini kita akan lihat nih rollback nano dulu, nano rollback titik CFG. Salah. Tool X clear. Rollback CFG.
Coba kita LS dulu. Oh, rollback VLN. Rollback underscore VLN. Nah, di sini masih VLAN 50 karena bekas kemarin kita ganti jadi VLAN 99. Karena kita kan eh, menonaktifkan VLAN 99 di switch 456. Kita akan baca lagi. Buat script merge rollback gunakan Lord. Oke. Mm-mm. Untuk switch 4 sampai 6. Jadi kita akan apa ya membatalkan enggak, menghilangkan perubahan VLAN 99 yang udah kita buat tadi di switch 4 sampai 6 sesuai soal. Kita clear dulu. Kita LS lagi. Oke. Lalu kita merge loopback. Kita akan merge rollback dulu ya. Baru kita melihat perubahan apa sih yang terdapat di rollback config PY ini. Kita Python 3 merge merge underscore rollback rollback titik PY. Nah, kita lihat ya. Terhubung ke switch 4 no VLAN 99. Kita lihat tadi pada menit sebelumnya kan saya sudah melihat di switch 4, 5 sama 6 ya. Itu ada kan VLAN 99. Oke, VLAN selesai. Kita lihat di switch 4. Salah. Kita ini dulu. Python 3, clear dulu aja. Baru kita ls lagi. Rollback ini kita baca dulu rollback. Oke, kita lihat dulu ya. Python 3 rollback underscore config titik py. Nah, kita baca switch 1 tidak menerapkan perubahan, switch sudah tidak menerapkan perubahan, switch 3 tidak menerapkan perubahan, switch 4 tidak menerapkan perubahan, switch 5 tidak menerapkan perubahan, switch 6 tidak menerapkan perubahan. Nah, ini hanya simulasi ya. Hmm. Tuh, buat script untuk mensimulasikan pada tuh jam kamu konflik. Oke, kita lihat ya setelah selesai tadi kan pasti switch 4 5 6 ini nggak ada. Ini kan masih ada VLAN 99 ya. So, VLAN brief. Pasti nggak ada VLAN 99 ya. Tuh, VLAN 99 nggak ada kan? Karena apa? Ya karena kita sudah merge switch 4 sampai 6. Coba kita lihat switch 5. Seharusnya juga nggak ada. So, VLAN brief. Nah, switch 99 nggak ada kan? So, VLAN brief. Nah, di sini nggak ada juga VLAN 99. Jadi, 44B sudah semua ya. Oh iya, coba kita lihat router.
Mau ya, so IP interface. Hmm. Hah, tapi 456 enggak. Ini error. Kemarin ini error ya, karena apa ya? Oh iya, perangkat dari Kisco dari router kita ini apa ya? Tidak mendukung versi gitu. Kalau saya lihat dari GPT, saya baca-baca juga nggak bisa dia. Mungkin teman-teman yang lain juga sama seperti saya. Kalau ada yang bisa, nanti saya minta tutor lah. Yang hanya bisa tuh switch 1 sampai 6 di router satu tuh nggak bisa. Langkah 4A ini. 4B. 4A. Ya udah kita lanjut ya. Setelah merge kan tadi sudah kita hilangkan ya. Kita tidak adakan perubahannya pada switch 4 sama 6. Mungkin di langkah 5 ini kita akan verifying device. Ini langkah terakhir ya. Di sini kita menggunakan script verify device titik py ya. Yang dimana script ini fungsi mem, memfa- mem- memen- memanfaatkan fungsi getConfig dan getInterface dari Napalm, yaitu untuk membaca kembali konfigurasi dari perangkat, lalu memeriksa apakah hasil akhirnya sudah sesuai dengan apa ya, jalan yang diinginkan gitu. Ya contohnya ya nanti hasil konfigurasi apa ya? Misalnya kan switch 1, 2, 3 tadi kan VLAN 99 masih ada. Terus 456 itu udah nggak ada. Seharusnya dia akan merangkum dari semua hasil konfigurasi yang telah kita lakukan. Kita langsung jalankan aja ya, biar kalian nggak bingung. Kita clear dulu, kita ls. Nah, verify device ini, Python 3 verify underscore devices tick py. Oh iya, verify the features. Oh, Python 3 verify. Oh, salah. Oke, kita lihat. Look back satu aktif di router satu sesuai. VLAN 50 ada di switch satu sesuai. Oke, VLAN 50. Kalau bacanya masih VLAN 50. Oh iya, karena di script belum saya ubah ya di script verify ini. Nah, ini aturan VLAN 50, VLAN. Nah, ini dia. Dia akan membaca cuma cuma namanya aja sih guys yang beda. Sebenarnya sama VLAN 50 ini maksudnya VLAN 90 ya. 99 karena belum diganti scriptnya. Dan 50 sudah hilang di switch. Coba kita LS lagi sih, masih penasaran. Nano VLAN ini sudah cukup ya.
Yang 50 hilang. Iya, ini masih pakai script yang lama. Router satu memiliki loopback satu yang aktif, bener sih. Tapi udah sesuai. Mungkin kita masuk ke pertanyaan ya. Di sini pertanyaannya, apa perbedaan antara hmm, Lord Merge Candidate dan Lord Replace Candidate? Oke, jadi mungkin keduanya ini apa ya? Yang salah satunya misalnya Lord Merge ini untuk apa ya, menambah terus mengubah sebagian konfigurasi. Jadi nggak menghapus semua konfigurasi gitu, hanya sebagian. Lalu load replace ini gunanya untuk apa ya? Mengganti apa ya? Seluruh konfigurasi gitu dengan file baru. Terus konfigurasi lama hilang kecuali yang ada di replacement atau di langkah dua tadi ya kan. Di replacement pun. Lalu yang kedua, apa makna hasil compare config yang kosong? Ya, jika hasilnya kosong, ya berarti tidak ada perbedaan antara konfigurasi kandidat dengan konfigurasi yang sedang berjalan gitu. Misalnya tadi kan di kita ngejalanin simulasi 4A. Coba kita jalanin simulasi 4A. Kita LS dulu. 4A itu apa sih? Rollback config PJ. Config. Tidak menerapkan perubahan, tidak menerapkan perubahan. Nah, ini maksudnya gitu. Maksud dari jawaban nomor dua. Jadi ya konfigurasi tidak sesuai, tidak ada perubahan baru, gitu. Kami tidak diperlukan. Terus kapan sebaiknya discard config digunakan? Mungkin ketika apa ya, kita ingin melakukan simulasi tanpa komit, bisa juga. Lalu kita konfigurasi tidak apa, kandidat tidak sesuai atau berisiko, lalu ingin membatalkan perubahan sebelum komit gitu. Bisa aja. Coba ya, coba aja kita clear dulu TLS ya. Coba kita jalanin lagi Python 3 initial commit initial enggak, eh, initial backup dulu ya. Back. Mungkin kita sambil lewat pertanyaan 4, jelaskan dua pendekatan rollback yang digunakan dalam praktikum ini. Simulasi full rollback dengan mungkin dua pendekatan rollback ini. Yang pertama ini yang A, kita bisa apa ya, perubahan tidak diterapkan, hanya ditampilkan div-nya. Terus aman karena tidak mengubah device-nya. Terus yang B ini, apa kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatan. Mungkin yang dari B ini kelebihannya apa ya? Compatible, terus bisa semua device termasuk iOS V. Terus keterbatasannya ya tidak bisa rollback total, hanya sebagian. Terus yang A ini kelebihannya ya aman, tidak mengganggu jaringan. Terus keterbatasannya tidak bisa dipakai iOS V, butuh fitur arsip. Nah, terus kita kembali lagi, kapan sebaiknya di-scale config ya? Karena tadi lagi dijalankan. Oke, kita nggak usah kita commit, coba kita langsung ke rollback ya.
Coba kita langsung, kita nggak usah commit, kita langsung rollback. Ada nggak rollback? Tanpa commit. Sama aja hasilnya. Iya, sama aja. Mm-mm. Mungkin kita lanjut pertanyaannya yang kelima. Secara konseptual, bagaimana proses full rollback menggunakan file backup? Jadi, file backup lama ini dimuat ke config, lalu compare config ini membandingkan perbedaan. Terus, engineer memutuskan apakah aman untuk di-commit, langsung out keluar. Jika commit dilakukan, seluruh konfigurasi lama dipulihkan. Jadi peran compare config ini ya, dia tuh gunanya untuk eh, pengecekan terakhir yang untuk memastikan rollback aman dan tidak merusak fungsi jaringan gitu. Mungkin untuk yang keenam, jelaskan manfaat mekanisme compare before commit. Sebelum commit dibandingkan langsung mengetik konfigurasi manual. Mungkin manfaatnya sebelum commit ya, mengurangi human error, bisa melihat perubahan sebelum diterapkan, terus menjamin perubahan konsisten lalu aman dan dapat diprediksi. Ya intinya sangat cocok untuk automation ya. Gitu. Mungkin yang ketujuh, bagaimana konsep idempotensi diterapkan dalam praktik ini? Mungkin dalam konteks apa ya praktikum ini ya, Plan 50 tuh atau 99 tuh tidak dibuat dua kali. Loopback satu atau 99 tidak diduplikat. Hasil komit tidak berubah meskipun skrip dijalankan berulang. Benar. Hasil komitnya ya tetap itu. Nggak berubah-berubah dia. Terus compare config memastikan hanya perubahan yang benar-benar berbeda yang diterapkan. Apa risiko keamanan jika kredensial disimpan langsung di script dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin ketika kredensial ya disimpan langsung ke script itu resikonya ya password mudah bocor, terus bisa dilihat semua user, terus berbahaya lah pokoknya jika script ini masuk ke GitHub. Cara mengatasinya ya menggunakan environment variables file titik env gitu uh, yang tidak dipublish. Lalu menggunakan tools Create Manager dan gunakan SHK jika ya memungkinkan. Mungkin kenapa automation people harus selalu menyertakan langkah backup sebelum commit. Ya, karena backup ini apa ya menjadi penyelamat jika commit menyebabkan error. Terus memungkinkan rollback kapan saja, mengurangi downtime, terus menjadi dokumentasi, historis, konfigurasi. Mungkin yang 10, jika satu perangkat gagal commit, bagaimana seharusnya sistem automasi menanganinya tanpa menghentikan seluruh batch? Mungkin apa ya sistem yang baik itu kerjanya ya tidak menghentikan seluruh batch proses melanjutkan ke perangkat berikutnya terus mencatat perangkat mana yang gagal logging terus mengirim notifikasi alert memberikan opsi retry hanya untuk perangkat gagal gitu ya intinya satu perangkat bermasalah tidak boleh menghentikan seluruh otomasi misalnya router satu bermasalah ya kayak tadi tuh nggak bisa ya kan router satu tuh nggak bisa ya dia nggak boleh memberhentiin switch satu switch dua tiga empat lima enam ya karena yang disalah yang bermasalah cuma router satu gitu itu maksudnya mungkin bonus pertanyaan mungkin saya sudah jawab di buku ya saya tidak menjawab lagi di video karena sudah saya jawab di buku. Mungkin kita langsung aja masuk ke penutup. Ya, demikianlah demonstrasi apa ya singkat ya, proses otomasi jaringan menggunakan NAPAM dari langkah 1 sampai 5 dengan contoh kasus Windows 99 dan Loopback 99. Melalui pendekatan seperti ini, konfigurasi jaringan lebih apa ya mudah dikelola, lebih aman karena selalu diawali dengan backup dan lebih konsisten karena eh, semua perubahan terdapat dalam script. Ya. Jikalau dalam pembuatan video ini saya masih banyak kurangnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan
Terima kasih.